DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memastikan tetap solid mendukung pasangan Ahok Jarot pasca penetapan Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama. PDI Perjuangan menargetkan memenangkan Ahok Jarot satu putaran. Rapat konsolidasi pemenangan pasangan Ahok Jarot dilakukan pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta pada Minggu sore. Konsolidasi turut dihadiri calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita pernah punya pasangan namanya. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan konsolidasi membahas langkah pemenangan Ahok Jarot satu putaran. Selain itu pihaknya juga membahas adanya penolakan kampanye Ahok Jarot. Sementara itu Ahok mengatakan kedatangannya hanya bersilaturahmi dengan pengurus DPD. Ahok mengaku tidak terpengaruh dengan hasil survei elektabilitas Lingkaran Survei Indonesia yang menyebut pasangan Ahok Jarot berada di urutan terbawah setelah Anies Sandi dan Agus Silvi. Kira bagus kalau hasil RSI makin turun, berarti teman-teman ini tambah semangat bekerja. Ya kan, tambah semangat kerja dong, berarti kan katanya kan udah turun, malah bisa tersingkir di putaran pertama. Ya tentu teman-teman PDI Perjuangan berjuang supaya satu putaran. Jadi maunya satu putaran. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan dukungan terhadap Ahok Jarot tetap solid meski Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. PDI Perjuangan juga tidak terpengaruh dengan survei terbaru tentang elektabilitas Ahok Jarot. Perjuangan sampai saat ini sangat solid. Ya, solid. Kiri, Pak Pras. Jadi solid dari PDI Perjuangan nggak ada masalah seperti itu. Tapi saya melihat silakan aja yang mau, mungkin banyak simpatisan atau gimana silakan aja. Tapi PDI Perjuangan pengurus solid dari ranting, anak ranting, PAC, DPC dan DPD. Ya, kita tegak lurus semuanya kepada. Saya ingatkan sekali lagi, kita tahun 2012 kita pernah punya pasangan namanya Jokowi Ahok. Survei kalah semua sama kita. Selama masa kampanye terbuka, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menerima 34 laporan pelanggaran pemilu. Salah satunya adalah aksi penolakan warga terhadap salah satu pasangan calon. Badan Pengawas Pemilu menerima 34 laporan terkait pelanggaran pemilu pada masa kampanye terbuka yang telah berlangsung selama 3 minggu. Salah satunya adalah laporan dari tim kampanye pasangan nomor urut 2 terkait penolakan kampanye. Bawaslu pun telah memeriksa sejumlah saksi yang terdiri dari tim kampanye serta cawagup nomor 2 Jarod Saiful Hidayat. Setelah melihat dokumentasi serta pemeriksaan saksi, Bawaslu mengidentifikasi salah satu pelaku penolakan kampanye berinisial NS sebagai terlapor. NS terancam hukuman 6 bulan penjara atau denda 6 juta rupiah. Kejadian yang di Kembangan Selatan di Utara itu kita putuskan bahwa merupakan pelanggaran 187 ayat 4 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengganggu, menghalangi dan mengacaukan jalannya kampanye, maka itu dikenai tindak pidana pemilihan dengan denda 6 juta rupiah dan kurungan 6 bulan. Selanjutnya hasil temuan ini akan dilanjutkan dengan proses hukum ke kepolisian. Dari Jakarta, Indra Bramantio, RTV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merilis sejumlah laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI. Lalu bagaimana tanggapan para pasangan calon terkait temuan pelanggaran tersebut? Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono Sabtu siang berkampanye di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Usai berdialog dengan sejumlah warga dan berkeliling pasar, Agus langsung dikerumuni awak media yang ingin meminta tanggapan terkait dugaan pelanggaran temuan Bawaslu. Namun sayang, tim Ses Agus melarang media menanyakan hal di luar agenda kampanye. Nanti jubir yang menjawab, ini tentang di sini tentang pasar ya. Doorstop tentang kunjungan. Ya nanti. Oke, silakan.
Sementara itu, saat ditemui dalam agenda bakti sosial donor darah di Jakarta, Jarod Saiful menanggapi rilis Bawaslu dengan santai. Jarod mengaku akan mendukung penuh langkah Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye pasangan calon, termasuk jika itu dilakukan oleh tim kampanye Ahok Jarot. Tindak. Kalau kami ada yang melanggar, tindak. Sama, fair, adil, gitu ya. Prinsipnya kan fair ya, fairness ya, keadilan sama kita ya, tindak. Berdasarkan rilis temuan Bawaslu, Cawagup nomor urut 3 Sandiaga Uno diduga melakukan sejumlah pelanggaran, salah satunya dugaan adanya politik uang. Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno mengaku menghormati dan akan lebih mematuhi ketentuan kampanye. Ya, tentunya kita akan patuhi apa yang menjadi masukan dari Panwaslu. Seperti kita ketahui, kenyataan di lapangannya temuan-temuan tersebut kadang-kadang belum terverifikasi dan ada kejadian-kejadian yang sebetulnya bisa dijelaskan. Selain merilis sejumlah pelanggaran kampanye, Bawaslu juga menertibkan ratusan alat peraga kampanye. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Hubungan Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY pasang surut. Meskipun dalam beberapa kesempatan terlihat hangat, tidak jarang juga hubungan dua tokoh besar negeri itu memanas. Kami hormati Wakil Presiden. Hubungan SBY dan Jokowi sejak awal diupayakan berjalan harmonis. Setidaknya muncul upaya menciptakan kebersamaan antara kedua belah pihak. Hal itu terlihat pada transisi pemerintahan antara keduanya. SBY dengan terbuka menerima Jokowi yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu untuk datang ke istana. Sayangnya kemesraan itu tidak berlangsung lama. Dalam sambutannya pada pembukaan peringatan Konferensi Asia Afrika, Jokowi menyinggung SBY dengan menyebut Indonesia masih berhutang pada lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF. Pernyataan itu dibantah SBY dalam akun Facebooknya yang mengatakan bahwa Indonesia sudah melunasi seluruh hutangnya pada 9 tahun silam. Hubungan antara Jokowi dan SBY juga sempat memanas pasca mesra di Kongres Demokrat. Kali ini bukan Jokowi yang terlibat langsung dalam perseteruan dengan SBY, melainkan anak buahnya, yakni Sudirman Said yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM. Sudirman menyebut bahwa pemerintahan SBY tidak pernah selesai memberantas mafia migas. Bahkan Sudirman menyebut bahwa permasalahan mafia migas selalu selesai di meja SBY. Hal itu pun membuat kuping SBY panas dan membantahnya melalui akun Twitter. Seperti tak ada habisnya, sindir-menyindir antara Jokowi dan SBY terus berlangsung. Setelah SBY berkomentar mengenai masifnya proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi di tengah kesulitan ekonomi rakyat, Jokowi pun membalasnya dengan kartu Joker Hambalang. Bersama sejumlah menterinya, Jokowi melihat secara langsung kondisi proyek pembangunan pusat pelatihan atlet nasional Hambalang yang mangkrak. Hiruk-pikuk sindir-menyindir Jokowi dan SBY berlanjut pada pernyataan Jokowi terkait keberadaan dokumen laporan tim pencari fakta kasus pembunuhan penggiat HAM Munir. Belum selesai dengan isu tersebut, Jokowi memerintahkan KPK mengusut 34 proyek pembangkit listrik pada masa pemerintahan SBY, yang beberapa diantaranya mangkrak dan merugikan negara. Meskipun pasang surut hubungan keduanya seakan tak pernah usai, namun publik lebih berharap dua tokoh besar ini saling bahu-membahu membangun negara. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, persaingan di pentas Pilkada DKI Jakarta tidak hanya soal adu gagasan oleh para kandidat gubernur. Ya, kreativitas tim sukses turut berperan penting dalam upaya menarik massa pemilih. Bahkan untuk mendekatkan diri pada pemilih, tim sukses Ahok Jarot berencana mengumpulkan dana kampanye dari rakyat yang besarannya mulai dari Rp10.000 hingga Rp50 juta. Panggung Pilkada DKI Jakarta mulai ramai dengan pentas kreativitas para tim sukses. Tim sukses pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat menggagas program Ayo Menyumbang.
Warga yang mencintai pasangan petahana dipersilahkan menyumbang melalui transfer ke bank yang telah ditunjuk tim sukses dan juga dapat menyumbang langsung secara tunai. Setiap penyumbang harus melampirkan fotokopi KTP dan NPWP serta mengisi formulir sebagai syarat menyumbang. Dan masuk event pilkada sekarang ini saya memberikan pemahaman kepada warga bahwa pilkada kali ini, apalagi dengan tim Pak Ahok Jarot, di mana pendukungnya di sini cukup banyak, ada sesuatu yang berbeda. Kita butuh partisipasi masyarakat langsung, sama dengan program beliau, partisipasi masyarakat yang dikedepankan. Akhirnya tergeraklah ada ibu-ibu arisan, ya udah kita bikin, kita juga siap untuk bantu, siap untuk nyumbang. Nah, kita adakan acara ini. Setiap warga yang menyumbang diberi kebebasan untuk menentukan jumlah sumbangan dan warga yang sudah menyumbang berharap dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kampanye positif. Nah, jadi kita kumpul, jadi masing-masing lah seikhlasnya gitu, ada 50, ya ada 40, tergantung sisa uang belanja gitu sehari-hari. Kan dari rakyat katanya disalurkan kembali kepada rakyat, jadi maksudnya jangan sampai ada korupsi gitu istilahnya. Terus mau sungguh, saya sudah lakukan itu. Gimana caranya? Saya sering memberikan penjelasan mengenai Pak Ahok dan saya juga ikut ya sedikit donasi lah. Saya beli kaos, topi yang ada hubungannya dengan Pak Ahok. Saya bagi-bagikan. Terus saya juga waktu independen saya menyitak formulir, bagi-bagikan pada teman. Gitu. Melalui program Ayo Menyumbang ini, Ahok Jarot ingin menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengumpulan dana kampanye. Karena dana berasal dari rakyat, maka tidak ada target khusus dalam pengumpulan dana kampanye. Sehingga proses kampanye dapat berjalan terbuka dan transparan. Priscila Dauhan, Krisdianto, Berita 1, Jakarta. Sore pemirsa, Anda menyaksikan News Update. Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta peserta aksi demonstrasi 2 Desember 2016 dibatasi. Kapolri mengaku kesulitan mengontrol aksi jika massa yang hadir terlalu banyak. Kapolri menyatakan sulit mengontrol psikologis massa dalam jumlah yang relatif banyak karena dapat terpicu provokasi jika ada pihak ketiga yang ingin aksi berbuntut kericuhan. Tito juga meminta peserta yang akan mengikuti demonstrasi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang tidak berdemo, sehingga aksi demo tidak boleh mengganggu keamanan dan ketentraman. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan akan menggelar aksi damai jilid 3 pada 2 Desember 2016.